Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Siva Juanita dari kelas 1N 2B. Saya akan menjelaskan materi tentang istinbat. Jadi, kata istinbat itu mempunyai istilah. Yang pertama, istinbat berdasarkan etimologi yang memiliki arti menemukan atau menciptakan. Lalu ada istinbat secara terminologi, dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui ijtihad. Lalu istinbat hukum adalah suatu proses penemuan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid melalui ijtihad. Ijtihad dan mujtahid memiliki arti tersendiri. Ijtihad secara etimologi berasal dari kata ijtihad yang berarti kesungguhan. Lalu mujtahid sendiri adalah seorang yang melakukan ijtihad. Lalu ada macam-macam metode ijtihad hukum. Untuk melakukan istinbat hukum yang baik, ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama, lafadz-lafadz itu telah jelas makna dan dalalahnya. Yang kedua, susunan bahasa cukup jelas untuk suatu pengertian atau dengan isyarah. Lalu lafadz itu umum dan khusus, mutlak atau muqayyad dan sebagainya. Dan yang terakhir, bentuk lafadz yang menimbulkan hukum taklifi ataukah lafadz amr perhatian atau nahy sebagai larangan. Lalu kaidah syariah adalah ketentuan umum yang ditempuh syara dalam menetapkan hukum dan tujuan penetapan hukum bagi subjek hukum atau mukallaf. Perumusan pokok-pokok tentang kaidah syariah ada sebagai berikut. Yang pertama, istidlal atau pencarian dalil, atau istidlal adalah qiyas atau ijtihad. Lalu proses dalam berijtihad untuk menetapkan hukum syara, yang pertama melihat pada Al-Quran, lalu melihat pada sunnah dan penjelasan Al-Quran pada penetap hukum baru yang belum ada dalam Al-Quran. Lalu melakukan ijtihad dalam menggunakan atau memakai dalil, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah, dalil-dalil dani. Lalu yang terakhir, melakukan ijtihad saat menghadapi 2 dalil atau lebih yang saling kekuatannya sama atau dalilnya saling bertentangan, atau ta'arudul al-adillah. Lalu tujuan penetapan hukum di sini, yang pertama, tujuan penetapan hukum amaliyah untuk kemaslahatan hidup manusia. Lalu yang kedua, dalam mencapai kemaslahatan diadakan 3 pembagian kualifikasi. Yang pertama, ad-dariyat, yakni keniscayaan, tidak boleh, tidak adanya, tidak berarti hidup ini. Lalu al-hajiyat, yang sangat dihajatkan, tidak adanya, akan menjadi sempit dan sulit hidup ini. Lalu yang ketiga, at-tashiniyat, yaitu keserasian dan kenyamanan. Lalu ada kawid lugawiyah. Kaidah lugawiyah adalah kaidah yang dipakai oleh ulama berdasarkan makna dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa Arab.
sesudah dilakukan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesastraan Arab. Dengan kaidah lugawiyah, makna dari suatu lafadz baik dari dalalah ataupun uslub atau yang bisa disebut susunan katanya dapat diketahui dan untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum syar'i. Lalu ada 3 cara mengetahui makna dari suatu lafadz atau uslub atau susunan kata bahasa nas. Yang pertama, berdasarkan pengertian orang yang banyak atau yang sudah mutawir dilakoni secara turun-temurun. Yang kedua, berdasarkan pengertian orang-orang tertentu atau Imam Syafi'i menyebutnya ilmu kas. Dan yang ketiga, berdasarkan pemikiran, akal, dan hasil nalar manusia atau bisa disebut istibatul aql terhadap lafadz-lafadz itu. Jadi mungkin penjelasan saya sampai di situ. Jika ada salah-salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.